Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Suara Nusantara, tempat kita bertemu dan mendengarkan kisah-kisah budaya dari berbagai penjuru tanah air. So, perkenalkan saya Anissa dan hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat dekat dengan identitas kita sebagai bangsa, yaitu cerita budaya dari penjuru Nusantara. Nah, kali ini aku nggak sendirian karena hari ini sudah hadir 4 narasumber dari berbagai daerah Indonesia yang siap berbagi tentang kebudayaan khas daerah mereka. Yuk, langsung aja kita sapa. Yang pertama ada Mbak Lutfi. Mbak Lutfi, boleh diperkenalkan dirinya? Ya, halo. Izin perkenalan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zawa Juliani. Saya berasal dari Sumatera Selatan. Nah, di sini saya mau ceritain nih sedikit budaya makanan khas dari Sumatera Selatan. Kebetulan di Sumatera Selatan itu makanannya nggak hanya pempek, karena kan kebetulan sekarang yang lebih terkenal itu kan pempek. Tapi di sini saya mau menceritakan ke makanan khas lainnya yaitu pindang patin. Pindang patin sendiri adalah hidangan yang menjadi salah satu simbol yang ada di Sumsel. Ikan patin itu berasal dari sungai-sungai yang ada di Sumsel, terutama yang ada di Sungai Musi. Pindang patin itu sering disajikan dalam acara keluarga atau hajatan, di mana tradisi makan bersama ini dapat menumbuhkan rasa persatuan dan nilai-nilai bangsa. Pindang patin juga memiliki ciri khas rasa yang sedikit pedas, asam, dan juga gurih dari rempah-rempah Nusantara yang menumbuhkan apresiasi terhadap kekayaan dalam Indonesia. Pinang patin bukan hanya sekedar makanan, tetapi merupakan simbol dari cinta terhadap tanah air, karena melalui kuliner ini masyarakat Sumsel bangga terhadap budaya sendiri. Gitu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Mbak Lutfi. Jadi identik dari daerah Sumatera Selatan itu yaitu pindang patinnya ya. Ya. Oke, lanjut kita akan mendengar dari Mbak Cassandra sendiri. Ini berasal dari Medan ya. Boleh Mbak diceritakan sedikit tentang budaya dari daerah Sumatera Utara? Ya, halo Horas. Perkenalkan, nama aku Cassandra dari Medan, Sumatera Utara. Nah, kalau dari Medan sendiri, kita adalah daerah yang sangat eh, multi etnis ya. Ada Melayu, ada Batak, ada Cina, ada juga Nias, ada juga em, India. Namun aku berbicara dari sisi Bataknya. Kalau kami punya rumah adat Bolon yang atapnya menjulang tinggi dan melambangkan kebesaran keluarga. Dalam adat Batak, marga sangat penting. Semua hubungan sosial dan struktur adat mengacu pada marga. Tarian tortor juga menjadi identitas budaya Batak. Biasanya dibawakan dalam acara adat dan diiringi musik gondang. Dan jangan lupakan kuliner kami seperti arsik, saksang, dan naniura. Ada juga durian. Durian dari kami juga sangat terkenal. Ucok durian, contohnya. Semua kaya rasa dan punya makna budaya tersendiri. Seperti itu, Mbak Anissa. Jadi seperti yang kita ketahui ya, daerah Batak tuh emang punya identitasnya tuh lebih apa ya, lebih banyak filosofinya gitu. Dan langsung aja kita beralih ke daerah barat nih, yaitu daerah Sigli, itu dari Mbak Hafia. Oke, boleh Mbak diceritakan tentang daerahnya? Langsung aja. Assalamualaikum semua. Saya Hafizatul Haq dari Sigli, Aceh. Nah, untuk dari Sigli itu sendiri, itu ada tradisi yang namanya Tut Apam. Jadi itu dilakukan saat bulan Rajab doang, serta berbagai kesenian dan adat istiadat yang diwariskan dari leluhur. Nah, Tut Apam ini itu tradisi membuat apam. Jadi itu sejenis kue, dia itu dibuat di atas wajan tanah gitu. Nah, kemudian kita juga di Sigli itu juga menjunjung tinggi adat dan istiadat
gitu. Serta juga kesenian. Dan di Sigli memiliki peninggalan sejarah seperti Masjid Raya Labuy yang menyimpan tongkat Potemuruhum dan mimbar bersejarah. Sekian dari saya. Ya, seperti yang kita ketahui, daerah Aceh ini emang lebih kental dengan nilai-nilai leluhurnya ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita beralih ke daerah Magelang. Ini ada Mas Arif. Nah, gimana nih Mas Arif? Untuk daerah Halo, Magelang itu kira-kira yang unik dan yang mungkin kita belum pernah dengar tuh dari Magelang tuh apa sih? ya, halo Kak. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Azarif. Saya berasal dari Magelang. Kalau kita ngomong soal Magelang itu kan biasanya kita akan teringat sama Candi Borobudur ya. Sebetulnya budaya di Magelang sendiri itu tidak hanya Candi Borobudur, tapi ada juga budaya-budaya yang lain yang mungkin belum terekspos di masyarakat. Seperti contohnya itu ada tari soreng. Tari soreng ini salah satu tarian tradisional berasal dari Magelang, itu menceritakan soal semangat prajurit berkuda. Kemudian tuh biasanya tarian ini dibawakan oleh para pemuda-pemuda yang berasal dari desa-desa itu. Kemudian gerakannya juga tegas, semangat, dan sering ditampilkan pada saat acara hajatan ataupun festival budaya. Kemudian selain tari soreng juga ada juga tari topeng ireng. Topeng ireng itu atau kalau istilah populernya di sini itu tari dayaan. Tari dayaan ini memiliki ciri tersendiri. Dia biasanya dalam memperagakan tariannya menggunakan kostum yang warna-warni, kemudian gerakannya juga energik, meluntakkan kaki, dan juga biasanya diiringi dengan musik gamelan tradisional. Tapi selain dari tarian sendiri juga kita masyarakat Magelang ini masih memiliki nilai gotong royong yang sangat kuat. Dan biasanya di kampung-kampung itu kita terbiasa dengan budaya bekerja bersama dengan sistem keluargaan. Misalnya kalau ada masyarakat yang ingin membangun rumah ataupun sedang ada hajat itu biasanya masyarakat di situ juga akan turut membantu sohibul hajat dalam melancarkan atau menyemangatkan apa yang sedang menjadi hajatnya. Dan dari sisi makanan sendiri, di sini juga ada beberapa makanan yang khas. Ada sido godok, ada juga nasi lecah, dan getuk trio. Nasi godok itu semacam nasi rebus yang berisi ayam dan mie. Ada juga nasi lecah itu semacam nasi berkuah santan dengan suiran ayam. Kemudian getuk trio itu terbuat dari singkong dengan 3 warna dan rasanya itu sangat manis. Mungkin begitu kakak-kakak sekalian, perkenalan saya dari Magelang. Luar biasa ya, dari Magelang nih kayaknya lebih apa ya, menggugah selera, makanannya unik-unik. Iya, Bapak. Biasa banget, Sobat Nusantara mulai dari Sumatera Selatan yang khas untuk pindang patinnya ya. Terus ada Medan yang kuat dengan struktur adat Bataknya. Terus untuk daerah khususnya daerah Sigli yang nilai keislamannya dan nilai-nilai luhurnya itu masih kuat banget juga di sana, sampai ke Magelang yang kaya akan warisan seni dan sejarah, bahkan gotong royongnya juga masih kuat banget ya di sana. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Lutfi, Mbak Cassandra, Mbak Hafiza, dan Mas Arif sudah berbagi cerita hari ini. Semoga kisah kakak-kakak ini, mbak-mbak Mas ini inspirasi ya, menjadi inspirasi untuk kita untuk lebih mengenal lagi, mencintai, dan melestarikan budaya daerah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Anissa pamit undur diri. Tetap bangga jadi bagian dari bangsa ini. Salam budaya.